sejahtera buat healthy people semua dan kita semua tentunya. Semoga healthy people selalu dalam kondisi yang sehat, happy and healthy gitu ya. Nah, jumpa kembali dengan kami dari marketing dan promosi kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Tentunya dalam acara edukasi kesehatan langsung dari Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Mudah-mudahan healthy people nggak bosan-bosan untuk menerima atau mendapatkan informasi kesehatan dari kami ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang persiapan berpuasa. Nah, hari demi hari kita semakin mendekati ke bulan Ramadan nih, yang untuk bagi umat muslim tentunya kewajiban untuk berpuasa semakin mendekati. Masih berupa rangkaian persiapan menjelang puasa, hari ini kita akan mengangkat tema menangani masalah diabetes selama berpuasa. Nah, telah hadir bersama kita semua di sini Dr. Lukman Zulkifli Amin, spesialis penyakit dalam. Beliau salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Harapan Bunda yang juga merupakan pembina komunitas Persadia unit Rumah Sakit Harapan Bunda. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Halo happy people. Disapa dulu happy people. Iya, sapa dulu. Baik dok, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dokter seputar tentang diabetes, kemudian persiapan penderita diabetes menjelang puasa nih dokter gitu ya. Iya. Beberapa minggu yang lalu kita bikin edukasi juga dok tentang persiapan berpuasa, tapi dari sisi kesehatan gigi ya dok. Nah sekarang kita masuk ke penyakit dalam nih dokter. Iya. Nah, ini tentang diabetes terkait asupan makanannya mungkin ya dok, nanti kita bisa bahas dan lain-lainnya. Gitu. Iya. Namun sebelumnya boleh nggak dok diberikan pencerahan dulu nih dok bagi kita semua untuk seseorang dikatakan diabetes jika kondisinya seperti apa dokter? Ya, nah ini dia. Ini yang bikin deg-degan ya. Diabetes. Jadi kalau berdasarkan, jadi kita punya namanya panduan atau konsensus. Jadi ada satu ikatan para ahli endokrin, PKENI. Nah ini khusus di Indonesia. Jadi kapan dibilang diabetes? Kalau gula darah puasanya, nah itu tadi di atas 126, di atas atau sama dengan. Lalu bisa juga gula darah sewaktunya lebih atau sama dengan 200, disertai dengan gejala-gejala. Kalau di konsensus bilang namanya gejala klasik. Apa sih gejala klasik itu? Nah, seperti sering buang air kecil. Sering ngantuk ya dok? Bawanya lapar, bawanya haus. Kalau yang ngantuk sih bukan masuk gejala klasik. Itu kayaknya kebiasaan mungkin, habit ya. mungkin. Tapi bisa aja sih. Nah ada lagi gula darah 2 jam setelah makan. Nah ini dia di atas dari 200 juga. Nah ini kalau ditemukan seperti ini ditambah dengan HbA1c yang di atas sama dengan 6,5, harus disampaikan ini diabetes mellitus. Jadi jangan takut dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya harus diketahui kalau sudah diabetes langsung tanya ahlinya, baiknya berobat gitu ya. Baik. Gitu. Jadi itu yang bilang diabetes. Baik. Jadi ada apa namanya dok? Ada pemeriksaan sebelumnya ya dok, jangan sampai kalau cuma baru tes lab sekali, kemudian angkanya agak tinggi, udah langsung dia atau punya gejala-gejala tertentu langsung, aduh jangan-jangan saya diabetes gitu, jangan ya dok, jadi jangan ketakutan dulu, periksa. Tapi memang kata kuncinya adalah riwayat keluarga. Kalau memang sudah orang tua atau saudara terdekat, adik atau kakak kandung, misalnya yang satu garis keturunan sudah ada diabetes mellitus, sudah harus waspada tuh. Karena kalau nggak waspada, nah tadi sudah lihat angka satu macam malah diacuhkan, nah malah terlewat nanti muncul masalah baru begitu. Baik, karena penyakit diabetes adalah penyakit yang diturunkan ya dokter. Iya. Ya? Baik. Nah untuk diabetes sendiri ini ada jenis-jenisnya nggak dokter? Iya, jadi kalau selama ini kalau di masyarakat awam senangnya basah sama kering. Nah iya dok. Iya, kayak lahan basah kan ya, lahan basah, lahan kering, diabetes basah, diabetes kering nggak ada. Sebenarnya adanya cuma 4, diabetes mellitus tipe 1. Tipe 2, diabetes karena tipe lain, karena sebab yang lain, bisa juga karena diabetesnya karena ibu hamil. Ini banyak juga nih ibu hamil. Jadi jangan lagi ngomongin basah kering ya. Ini kan bukan kue ya. Ini diabetes ada 4 gitu ya. Kering enak dok. Iya, nih mau menjelang Idul Fitri kue basah. Baik dokter. Nah, itu tadi dokter sudah menjelaskan kalau diabetes tipe-tipenya ada tipe diabetes 1, 2, kemudian ada diabetes yang muncul di kondisi-kondisi tertentu seperti ibu hamil. Perlu diwaspadai juga buat ibu-ibu hamil yang sedang menonton juga, jika gula darahnya
agak tinggi ya dok, itu konsultasi juga ke dokter. Nah, untuk penderita diabetes sendiri biasanya akan mengalami yang nama hipoglikemi atau hiperglikemi nih dokter. Nah, ini kan bahasanya agak medis ya dok. Boleh dibantu dokter jelaskan ke healthy people apa sih yang di pengertian tentang hipoglikemi dan hiperglikemi ini? Ya, jadi pengertian dasar dulu, diabetes itu kan kondisi gula darahnya tinggi, sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan dalam panduan. Tapi mengenali gejala dimulai dengan memahami ini hipoglikemi atau hiperglikemi ini apa. Hipoglikemi kondisi gula darahnya rendah. Berdasarkan panduan tadi, berdasarkan keilmuan di bawah 70. Di bawah 70 hipoglikemi ini nanti timbul tanda-tanda. Apa aja itu? Bisa lemes, ya, bisa jadi ngantuk-ngantuk bisa. Paling sering sih pusing keliengan tuh. Bawaannya kayak orang lapar kan, gemeteran, dada debar-debar itu karena gulanya rendah sekali. Kan nggak wajar itu. Tapi bisa juga tadi yang kan karena kita bahas diabetes, gula darahnya tinggi, hiperglikemia yang tadi sesuai dengan kriteria begitu tadi ada di atas 200, gula darah puasanya tinggi. Nah ini sudah masuk. Jadi kalau untuk hiperglikemia sudah jelas, gula puasa di atas 126, gula darah sewaktunya di atas 200 atau gula darah 2 jam setelah makannya di atas 200 juga. Nah ini sudah memperjelas nih kapan dia hiperglikemi, kapan dia hipoglikemi. Jadi jangan bingung ya, ada hipo kan berarti rendah, hiper berarti tinggi gitu. Nah untuk gejalanya, untuk jika nilai gula darahnya tinggi nih dokter, biasanya yang dialami oleh ini yang memang gimana? Kalau sudah tinggi, ini bisa sampai sesek napas itu. Sesek napas, lalu bisa dia pingsan atau koma, ada kondisi emergensi. Bisa terjadi, itu bisa sampai masuk ICU itu. Gitu. Jadi tindakan yang jika sudah mengalami gejala-gejala tersebut, kita misalnya nih dok, kita sudah ada riwayat gula darah ya dok atau diabetes tadi dan mengalami hiperglikemi tadi, tindakan yang sebaiknya langsung dilakukan apa dok? Ya, katanya tadi maksudnya hipoglikemi ya. Kalau hipoglikemi yang gampang aja dulu, minum teh manis ya. Minum teh manis, punya permen, jadi nggak usah ribet-ribet dulu. Tapi yang pasti gejalanya nih sudah mengarahkan. Nah ini memang diharapkan kalau penderita diabetes, apalagi tadi komunitas Persadia ya. Ini saya harus angkat sedikit nih, Persadia nih bagus sekali nih, Persatuan Penderita Diabetes. Nah, ini harus sudah mengenali bahwa hipoglikemi, gula darah rendah, bawaannya lemas, debar-debar, gemeteran, keringetan. Biasanya antara lupa minum obatnya atau makan, nggak mau makan tapi diminum obatnya bisa juga. Jadinya bawaannya lemes. Nah itu sudah minum teh manisnya atau permennya sudah ada ya. Jadi yang sederhana-sederhana. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak ada perubahan, buru-buru ke IGD Harapan Bunda ya. Wah ini kita ngomongin Harapan Bunda. Tapi ingat kalau hiperglikemia, nah ini juga bisa terjadi nih. Hiperglikemia, gula darah tinggi, ini pasti kan satu, apakah dia sudah tahu nih diabetes apa bukan. Tapi kan tadi bilang ini penderita diabetes harusnya kalau sudah gulanya tinggi, sudah dalam pengobatan yang baik, nah ini harus konsultasi ulang nih. Tapi ada juga kondisi di mana gulanya tinggi, sesak napas. Ada lagi disebutnya ketoasidosis. Mohon maaf nih, jadi ngomongnya agak sedikit ini ya. Tapi memang begitu terjadi ketoasidosis, ketosis. Nah itu memang pemahaman itu kembali ke para dokter, para perawat. Nah ini memang harus masuk IGD. Pokoknya kalau udah sesak napas, nggak nyaman, biasanya paling sering nggak mau makan. Nggak mau makan, tapi minum obat rajin. Sedangkan tugas obat cuma satu, menurunkan gula. Dia kan nggak mau tahu kan, nggak nanya dulu udah makan belum, enggak ya. Langsung gulanya drop, bisa juga. Tapi suntik-suntik gulanya tinggi bisa juga nggak? Bisa juga pada kondisi infeksi gitu. Baik dok. Nah untuk kita ngomongin masalah nilai gula darah ya dok, tinggi atau rendah. Biasanya yang penderita diabetes itu punya rutinitas untuk melakukan pemeriksaan darah ya dok, gula darah. Nah itu yang bagus sebenarnya cek gula darah lewat alat cek yang instan atau kita melalui laboratorium sih dokter? Ya jadi dengan kemajuan teknologi pemeriksaan gula darah dianjurkan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Ini anjurannya, artinya alat-alat yang ada sekarang yang portable kecil-kecil itu, nah apalagi harganya makin murah ya. Belinya online nanti ya, jangan lupa ya. Itu memudahkan sekali, dia memang harus punya. Dicek pakai alat tersebut baik, hasilnya bisa disebut valid. Dicek di lab lebih canggih lagi. Memang yang kelemahannya kan tidak bisa cek HbA1c. Nah ini salah satu kunci nanti.
pada saat dia dibilang diabetes atau pada saat nanti dibilang pada evaluasi bahwa hasilnya baik, mencapai target. Ada lagi. Bahkan untuk sekarang yang vaksin, nah itu saya sebagai dokter penyakit dalam, ya kita sudah sepakat yang boleh divaksin HbA1c-nya harus mencapai target. 7,5 itu wajib tuh. Wajib. Jadi nggak bisa main-main untuk vaksin. Untuk gitu. vaksin COVID ya dok ya? Iya, iya. Baik dokter. Nah untuk penderita diabetes sendiri dokter, jika dalam kondisi mau berpuasa nih dok, gitu ya, apa yang harus mereka siapkan sih dokter sebenarnya gitu? Ya memang seharusnya 1-2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, nah ini harusnya sudah ketemu para dokternya nih, gitu. Harusnya sudah begitu. Memang yang disiapkan kan karena ada perubahan pola jam makannya nih, kan ada sahur, ada saat buka, ada lagi yang penggunaan obatnya kan nggak cuma satu, ternyata macam-macam. Obatnya nggak cuma diminum, ternyata harus disuntik. Nah ini juga harus disesuaikan, makanya penting sekali bertemu dengan dokter, berkonsultasi. BPJS juga bisa, ya, bisa. Baik, jadi sarannya adalah ketemu dulu dengan dokter untuk konsultasi kondisi terkini ya dok ya? Betul, seperti terkini. itu ya, baik. Nah untuk, tapi sebenarnya masih boleh dok berpuasa? Ya nanti ada kriterianya memang. Nah, kalau berdasarkan ini sebenarnya ada nggak kita bilang nggak boleh sama sekali, nggak juga. Tapi ada yang risiko tinggi, sangat tinggi. Nah risikonya rendah ini lihat memang harus penilaian dokter. Tapi kalau sudah pakai insulinnya, suntiknya sampai lebih dari 3 kali, artinya kan gula darahnya tidak terkendali, malah puasa bukannya manfaatnya, malah mudaratnya, maka dari situ tidak diizinkan. Tidak disarankan gitu. Ya, dok, ya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Baik dokter. Nah yang harus dihindari dok bagi penderita diabetes misalnya sama udah konsultasi ke dokter dan sudah oke, bisa bu silakan berpuasa. Nah yang harus diwaspadi apa dok? Untuk ininya saat menjalani puasa ini gitu. Masalah dietnya atau ininya masalah dietnya. Jadi untuk makanan, nah ini kan karena berubah, jadi penting sekali sahur. Sahur penting nih. Sahur, buka penting ya. Bagaimana mengubah yang tadinya, jadi kalau sudah pernah ketemu para dokter ahli gizi, ini biasanya pasien saya sudah minta tuh ke dokter spesialis gizi, ini ada 3 jam makan besar, 3 jam makan kecil. 3 jam makan besar nih jam makan nasi kan, biasanya kan pagi, siang, sore, nanti jam makan selingannya kan ada lagi, jam 9, ya kan, sorenya, malamnya. Nah, tapi kalau sudah puasa berbeda, maka menjadi 2 jam untuk makan besarnya, sahur sama buka. Nah 4-nya ini kita ubah, yang tadi 3 jadi 4 selingannya. Nah ini kita ubah, jadi yang sebelum, kan tadi pas buka selingan, nah menjelang tidur, nah habis taraweh, menjelang tidur, satu lagi sebelum sahur. Nah itu harus ada tuh, sedikit tapi sering. Sedikit tapi sering. Jangan balas dendam ya. Itu penting ya. Jangan sampai pas ada saat buka puasa langsung hajar semuanya dok ya. Jangan begitu. Ya kan dia udah jam 5 macam-macam kan pikirannya. Itu hati-hati sekali. Ada kolak, ada gorengan, macam-macam dok. Nah, itu enak ya. Hati-hati itu. Baik dokter. Nah kalau untuk kebutuhan cairan sendiri gimana nih dok? Karena kan cairan pasti akan berkurang dok selama kita berpuasa ya dok. Iya betul. Jadi ini problem. Jadi dehidrasi atau kurang cairan akan terjadi. Itu betul sekali. Apalagi pada berpuasa 12 sampai 14 jam bisa terjadi. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Memang tetap prinsipnya itu 2 liter sehari atau 8 gelas. Harus pinter-pinter nih. Kan pas buka 2. Nah bagaimana caranya mencapai 8. Karena kalau tidak tercapai memang tadi kurang cairan, ya bawaannya lemes dan lain-lain. Nah itu mempengaruhi apalagi pada pasien diabetes gitu ya. Baik. Jadi baiknya itu pada saat sahur mungkin kita minumnya 2 sampai dengan 3 gelas ya. 2 gelas harus ada itu. Total di 8. Totalnya 8 gelas. Diakalin. Nah, kalau tiba-tiba kurangan cairan tersebut mempengaruhi, bisa nggak sih dok mempengaruhi nilai gula darahnya, kemudian menjadi lemas gitu, bisa nggak sih dok? Ya ini biasanya nggak sahur mungkin nih. Nggak sahur, nggak ketemu dokternya, bisa saja. Karena kan ketakutan kan, sekarang pandemi. Iya. Walaupun udah rame ya jalanan, tapi tetap kan ada ancaman gitu ya. Jadi ada muncul ketakutan untuk ketemu dokternya bisa juga. Tetap kalau mengalami gejala-gejala tadi lemes, debar-debar, makin nggak nyaman, ya memang sudah harus dibatalkan puasanya. Nggak terpenuhi itu. Batalkan juga minum, memang akhirnya nanti mungkin jatuhnya bayar fidyah mungkin gitu ya. Baik dokter. Gitu,
tadi kita bicara kalau mau berpuasa bagi penderita diabetes konsultasi dulu ke dokter nih. Jadi dilihat kondisinya. Ada kriteria tertentu nggak dokter untuk mereka yang tidak disarankan, penderita diabetes yang tidak disarankan untuk berpuasa? Ya, jadi kalau pasien diabetes kan pengennya semua bisa puasa ya. Karena ibadah dong ya. Ibadah wajib. Wajib. Tapi kapan ini malah jadi tidak wajib? Nah ini karena kalau si pasien diabetesnya berkomplikasi. Ternyata banyak komplikasinya, ternyata penggunaan insulinnya lebih dari 3 kali suntik, ternyata memang dalam 2-3 bulan terakhir kondisi sakit berat. Ini ada beberapa kasus yang saya tangani, memang saya sampaikan dari sekarang tidak diizinkan berpuasa, karena nanti malah pada saat puasa tidak maksimal. Hasilnya malah tercapai mudorot, menjadi mudorot, malah sering sakit-sakitan. Nah itu yang makanya penting sekali konsultasi. Ngobrol sama dokternya gitu ya, itu penting sekali. Kalau diem-diem aja, apalagi penggunaan obat, kadang-kadang suka beli-beli obat sendiri, nah itu juga masalah tuh. Kita sarankan sekali ketemu para dokter, konsultasikan sebaik mungkin berapa gula darah puasanya, gula darah 2 jamnya, HbA1c ini yang paling penting. HbA1c juga harus dikendalikan, dilihat lagi tensinya, kolesterolnya. Kan tadi memang begitu masuk bulan Ramadan ini istimewa nih, nanti akan ada perubahan gitu ya. Baik dokter. Nah untuk tadi dokter sempat sebutkan minum obatnya gitu kan ya. Kemudian yang sudah harus dengan suntikan insulin itu akan ada perubahan-perubahan jadwal rutinitas minum obat. Iya dokter, betul. Gitu. Nah jadwalnya akan berubahnya ini berarti akan berubah ya dok ya jadwal minum obat atau harus obatnya berubah. Pengaturannya seperti apa dokter? Iya jadi kalau yang satu obat sih gampang ya, jangan diminum pas sahur udah pasti, ya, minumnya pas buka. Memang yang susah kalau udah obatnya 3 macam, suntikannya 4 macam. Yang tadi memang sudah masuk kriteria nggak diizinin puasa. Tapi kalau obatnya masih bisa kita atur, gula darahnya mencapai target. Ada yang suntikannya 3 kali, obat minumnya juga 3 kali, itu bisa dikurangi. Misalnya di pagi harinya kita berikan obat dosis kecil saja. Nah sorenya juga kita atur pas buka, nanti bisa lagi pas tidur. Jadi memang ini kan karena per individu. Karena individu ini berbeda-beda, setiap pasien penting tuh konsultasi, harus ngobrol sama dokternya. Sampaikan kemungkinan karena kan jumlah makannya juga kurang ya kan ya. Paling pas dendam aja kan, pas dendam dibuka itu ya, hati-hati ya. Hati-hati. Iya deh. Baik, jadi sebelum konsultasi pastinya ke dokter spesialis penyakit dalamnya dan juga mungkin ke ahli gizinya ya dok? Iya betul. Biasanya begitu, kontrol, saya tulisin surat, ketemu dokter spesialis gizi kita ya. Iya, baik dokter. Nah, untuk mengontrol gula darah selama berpuasanya sendiri nih dokter, gimana dok? Sehingga kita tahu nih penyakitnya ini dapat terkontrol dengan baik selama menjalankan ibadah puasa ini. Iya, makanya persiapan 1-2 bulan sebelumnya, konsultasi dengan dokter, juga sudah mengetahui gula darah puasanya, gula darah 2 jam setelah makannya, HbA1c sebelum masuk bulan puasa, karena ini menentukan. Ini kan ibadah spesial 30 hari, kita siapin sebaik mungkin nih. Nggak cuma psikis, tapi jiwanya juga, raganya juga. Jadi bagaimana cara mengaturnya, itu termasuk dengan nanti ketemu dokter ahli gizi juga bisa, atau dengan dokter penyakit dalam kita rencanakan apa saja yang jumlahnya, makan, jenisnya, jam makannya, nah itu harus kita atur. Jadi bukan malah takutan ya, tadi kan kita malah kok gimana nih, nah ini memang menjawabnya ketemu para ahli. Para ahlinya. Jangan sampai panik kemudian gimana nih mau puasa, saya harus bagaimana gitu ya, malah betul. Nanti jadi ibadahnya nggak dijalanin gitu ya dok, jadi atau bisa juga kayaknya udah siap tapi di tengah-tengah puasa terjadi problem. Banyak juga tuh kasusnya. Biasanya kita kadang-kadang ada beberapa yang gulanya rendah sekali, ada beberapa yang gulanya tinggi sekali. Nah, itu pada bulan Ramadan sering ketemu begitu. Nah itu problemnya karena tadi penggunaan obat dosis besar, gulanya belum terkontrol, belum ketemu para dokternya. Ada baiknya begitu nanti konsultasi. Baik, sangat disarankan untuk konsultasi dulu ya. Nah untuk penderita diabetes dok, kita kan ada, mereka harus rajin bergerak juga ya dok ya. Bukan hanya mereka sih, kita juga ya dok ya. Betul. Harus rutinitas berolahraga. Kita juga di Persadia juga ada seminggu sekali kita ada senam diabetes ya dok. Nah apakah selama bulan puasa ini disarankan untuk tetap berolahraga dokter? Iya, wajib. Kalau udah ketemu saya, soalnya itu wajib harus olahraga. Jadi dari tim marketing saya udah minta senamnya jangan cuma sekali seminggu untuk Persadia
2 kali, 3 kali. Tapi memang selama puasa ya kita nggak ngadain ya. Tapi tetap per individu kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan, baik yang diabetes maupun tidak. Karena ini temanya diabetes, tetap olahraganya harus ada. Tapi memang kalau olahraga terlalu mepet ke jam buka itu sudah nggak diizinkan karena secara pemeriksaan gula darah akan sangat rendah itu menjelang buka. Nanti malah terjadi problem. Jadi olahraga boleh misalnya kita ambil yang paling baik habis asar ya, jam-jam 3, jam 4. Nah itu olahraga ringan, sepedaan dan lain-lain, senam. Bisa juga mudah sebenarnya ya. Senam dan lain-lain tinggal lihat di YouTube ya, kan banyak gurunya tuh tinggal pencet. Iya. Olahraga. Senam diabetes kita juga disimpan di YouTube ya. Senam diabetes disimpan di YouTube kan. Nah itu bisa juga tuh nanti ya di YouTube channel. Iya, di YouTube channelnya Farmasi Ketarapan Muda. Nah, tadi Dok kita ngobrolinnya adalah kekhawatiran menjelang puasa, persiapan menjelang puasa. Tapi manfaatnya ada nggak nih dokter bagi penderita diabetes kalau tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, Dok? Bisa nggak benar ya? Asupannya mungkin kan nggak benar jadinya. Manfaat puasa sangat banyak. Sudah ada tuh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Waduh, bahwa puasalah bagi yang mampu. Nah ini kunci nih. Karena kalau kita bisa mendapatkan manfaatnya, artinya kan ini puasanya sangat baik, apalagi pada penderita diabetes. Apa saja? Tadi karena jam makannya berkurang, kita bisa lebih fokus gitu kan. Jam makannya lebih teratur. Ini juga nih kunci nih. Biasanya jam makannya suka acak-acakan semau-maunya. Ternyata sahur, buka, diatur. Nah, apalagi kan kita ibadahnya lebih banyak, lebih khusyuk. Nah, secara psikis kita lebih tenang. Lebih tenang, bisa mendapatkan tadi karena ini bulan spesial, kita harus maksimalkan. Tapi tetap tadi ada yang boleh, ada yang tidak. Bagi yang tidak bisa tidak diizinkan oleh dokternya, jangan berkecil hati. Ada ibadah lain yang bisa kita tingkatkan. Mungkin ini satu, jadi kita bagi dua. Bagaimana nanti ada yang tidak diizinkan dokter, ada yang diizinkan. Yang diizinkan oleh dokter manfaatkan sekali. Tapi ingat, bukanya jangan balas dendam. Itu kunci. Bolak-balik harus saya ingetin gitu ya. Baik dok. Ini ada beberapa pertanyaan dok dari followers Instagram Farmasi Ketarapan Bunda. Untuk jenis makanan apa yang bisa disarankan oleh dokter untuk penderita diabetes selama berpuasa dok? Ya sebenarnya memang tidak ada yang khusus. Sebenarnya untuk jenis makanan sebenarnya sama dengan orang sehat. Sebenarnya sama, jam makannya sama. Tapi bagaimana kita, karena ini gulanya kan gampang naik nih. Makan sedikit gampang naik. Memang pemilihannya seperti karbohidrat, jangan yang simplek tapi yang kompleks. Yang kompleks itu nasi merah, nasi hitam. Nah itu juga termasuk pemilihan yang baik. Kemudian jangan lupa buahnya, buah susu, rendah lemak, sayur-sayuran. Buah contohnya seperti apel, pir, jeruk, salak itu juga bisa. Kemudian sayur-sayuran, wortel dan lain-lain itu bagus sekali. Air putih. Jadi kita jalankan apa adanya karena memang bukan cuma makan kan, ini bulan ibadah sebenarnya. Jadi kita cukupkan. Nah ini dia, begitu cukup lebih mudah nanti. Jangan berlebihan, secukupnya supaya ibadah kita juga enak nanti pas bulan Ramadan. Gitu. Dok, ada satu lagi pertanyaan dok. Tips untuk ibu hamil yang menderita diabetes selama bulan puasa dok. Ya, nah ini dia. Makanya ibu hamil ini masuk nggak kriteria boleh berpuasa? Kalau memang dari nanti akan mempengaruhi perkembangan dari janinnya, tidak diizinkan tuh langsung bayar fidyah. Jadi daripada nanti memperberat masalah, kita sih nggak izinin. Ada juga beberapa yang memaksakan, tapi bagusnya konsultasi. Ingat, ada dia yang harus disuntik dengan insulin. Nah itu kan berarti gula darahnya mungkin sudah nggak terkendali. Jadi ada namanya risk and benefit. Ada manfaat, ada mudarat. Ini harus kita lihat juga dua sisi. Jadi karena kan semua ingin ibadah kan, apalagi yang hamilnya masih hamil muda. Tapi kalau nanti malah menyebabkan mudarat, malah menyebabkan banyak masalah, nah, penting sekali. Jadi ibu hamil jangan lupa nih cepat-cepat ketemu para dokter ahlinya untuk yang diabetes mellitus, baik yang awal ataupun yang sudah di tengah-tengah kehamilan. Karena kalau tidak, tadi ingat kan yang makan dua nih, si ibu sama si janin. Kita pengen yang terbaik. Justru golden periodnya pas lagi hamil ini nih. Jadi bagaimana bulan Ramadan jangan jadi sumber masalah, tapi jadi penyelesaian, ada solusi. Nah ini yang penting. Jadi ibu hamil
Bagaimana untuk makanan? Karena tadi sebagian gula darah bisa saja tidak terkontrol, sudah nggak diizinkan puasa, yang makan seperti biasa yang sehat. Tapi ada juga nanti kalau memang merasa lebih nyaman, sehat, dokternya mengizinkan, tetap makanannya yang bernutrisi. Susunya harus ada, sayurnya, buahnya. Nah, kadang-kadang suka lupa makan buah. Iya. Agar puding Nutrijel juga bagus tuh. Iya. Tinggi serat ya. Tinggi serat ya. Jangan sampai kurang sayuran atau kurang serat, kurang buah, malah jadi konstipasi nanti ya dok ya. Jangan lupa tadi periksa gula darah. Nah itu juga harus kerjain tuh. Jadi tahu kapan kriteria, kapan sih gula puasa. Nah jadi kalau gula puasa 100-an, gula 2 jam setelah makan 140-an. Nah itu jadi pegangan tuh, itu target tuh. Target harusnya sih tercapai. Ya 100 lebih dikit nggak apa-apa deh, gitu ya. Berarti kalau gula darah puasa 137 itu masih normal ya dok? Nah ini dia, kalau gula puasa 137. Benar nggak nih persiapannya? Puasa 12 jam. Tadi kan kriteria kita dapat lebih atau sama dengan 110. Ini sudah lewat nih, offside ya kalau main bola ya. Agak lewat dikit, maka harus ketemu dokternya, apalagi diingat riwayat keluarga. Nih riwayat keluarga nih besar sekali nih nilainya. Itu memudahkan para dokter menilai. Nah dilihat lagi berat badannya kelebihan nggak. Nah pemeriksaan tersebut harus diulang. Ini udah pasti nih. Ketemu dokter harus diulang. Periksa gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, sama HbA1c. Dengan persiapan yang baik nanti akan terlihat. Ada lagi namanya kriteria prediabetes. Prediabetes. Gula darahnya tinggi tapi nanggung. Nggak masuk kriteria diabetes. Dia gula darah puasanya tadi 100 sampai 126 gitu kan. Tadi kan ini 137. Tadi kan yang gula darah puasa harusnya di atas atau sama dengan 126. Kemudian gula 2 jam yang 140 sampai 199, nanggung-nanggung nih. Nah ini tadi kan ceritanya gulanya agak nanggung, bingung. Ini apa sih? Ini diabetes apa bukan? Karena memang datanya baru 1 ini, maka harus dicek ulang ke dokternya. Nanti kita bisa tahu nih. Dan kalau memang benar ini suatu kondisi gula darah tinggi atau prediabetes, penanganannya masih sama. Memang nggak harus langsung obat, tapi diatur juga makannya dulu. Pola makannya diatur, dietnya ya dok berarti ya. Apa yang masuk ya, itu harus diingat. Baik dokter. Nah untuk lansia dok dengan diabetes, tadi kan dokter udah bilang kita pastinya kalau ada yang penderita diabetes dilihat dulu nih, konsultasi dulu. Ini sama ya dok berlaku dengan bagi para lansia yang dengan diabetes dan pingin puasa. Betul banget tuh. Jadi apalagi lanjut usia ya, karena dengan segala kondisi ya kan, artinya badannya usia sudah lanjut, tapi ada juga yang lanjut usia yang memang segar bugar, ada juga tuh. Ada yang kondisinya juga, nah ada lagi yang disebut dengan kondisi frailty atau rapuh. Nah ini memang penting sekali konsultasi dengan dokter. Kan kalau sekarang dalam 2-3 minggu ini yang ketemu saya yang mau vaksin semua nih. Tapi kebetulan karena mau bulan Ramadan, nah jadi saya bisa sampaikan juga bahwa selain nanti boleh untuk vaksin, tapi untuk puasanya bagaimana? Nah, kita lihat tadi gula darah puasanya, gula darah 2 jamnya, HbA1c-nya, lalu pengaturan makan. Kalau belum mencapai target, penggunaan insulinnya masih tinggi, nggak diizinkan. Kalau habis sakit kemarin, banyak juga tuh yang habis post COVID, pasien diabetes juga banyak. Nah itu hati-hati sekali. Jadi penting harus konsultasi. Konsultasi dulu. Tapi rata-rata dok, yang misalnya nih ada yang post COVID ya dok ya, post terkonfirmasi dan penderita diabetes, apakah boleh berpuasa? Atau ada pemeriksaan dulu nanti? Ya asalkan tadi, kan nggak semuanya gulanya tinggi, ternyata gula darah puasanya mencapai target. 2 jam setelah makannya, HbA1c-nya juga 7,5, ternyata penggunaan obatnya juga nggak banyak misalnya. Nah, itu bisa kita izinkan tuh. Kan tergantung nanti diabetesnya terkontrol atau tidak. Penting konsultasi gitu ya. Jangan lupa konsultasi ya, konsultasikan dulu. Baik dokter. Terakhir dok, saran dari dokter untuk penderita diabetes ataupun keluarganya dok, karena kan ini riwayat ya dok ya, agar dapat tetap sehat atau gula darahnya terkontrol dok selama berpuasa. Yang pasti satu, niat ingin sehat. Nah ini penting nih. Kalau niatnya cuma menggugurkan kewajiban datang ke dokter, ini sudah, karena tadi bisa dianggap sehat begitu sudah bisa menerima ya diabetes ini harus diobati. Niatin dulu pengen sehat, maka salah satu dari unsurnya itu kan nanti ketemu dokternya, atur makannya, dan jangan lupa olahraga. Itu bolak-balik harus diingetin olahraga. Jalan memang jalan 1000 langkah saya setiap hari.
Nah, itu penting juga tuh, yang sederhana-sederhana. Ini kan mau masuk bulan Ramadan, boleh. Sepedaan, boleh. Nah, jadi penting sekali kita juga mengetahui kondisi diri kita sendiri. Bagaimana, apa saja problem yang ada, misalnya ada darah tingginya dan lain-lain. Karena diabetes itu kan dia memang induk segala penyakit. Bisa muncul macam-macam. Jadi pada pasien diabetes harus dilihat juga obat darah tingginya, obat jantungnya. Nah, jadi penting sekali konsultasi. Lalu sarannya memang selama puasa jaga makannya, jangan balas dendam pada saat buka. Usahain ada jalan kaki, sepedaan, senam, silahkan jangan berlebihan, 15-20 menit. Dan ya dinikmati bulan spesial ini, ibadah ditambah, kenapa tidak. Jadi kita semua bisa mendapatkan tadi barokahnya ya bulan Ramadan. Gitu Bu Hanifah. Baik, terima kasih banyak Dr. Lukman. Jadi seperti itu Dr. Healthy People, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Lukman untuk materinya tentang ini sangat-sangat menarik sekali karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari Healthy People mungkin tentang diabetes, gimana sih boleh atau tidak berpuasa. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lukman sendiri. Atur pola makannya, kemudian perhatikan juga kondisi gula darahnya. Tentunya harus konsultasi dulu ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian disarankan juga ke dokter gizi atau ahli gizi untuk kita mengetahui polanya akan seperti apa pada saat berpuasa. Seperti itu. Nah, jika Healthy People ingin berkonsultasi dengan Dr. Lukman Zulkifli Amin, spesialis penyakit dalam, beliau ada di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi, kemudian hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Nah, untuk Healthy People sendiri, Healthy People di rumah, mudah-mudahan hari ini acaranya bermanfaat buat Healthy People. Insya Allah kita ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kemudian juga mudah-mudahan dapat mempermudah Healthy People dalam menjalani ibadah berpuasa nantinya. Tuh, hari ini sudah cukup dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas informasi yang dokter sharing ke kita, insya Allah bermanfaat buat semuanya ya dok ya. Insya Allah. Baik, Healthy People, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Kita masih ada lagi rangkaian acara atau rangkaian edukasi kesehatan menjelang berpuasa buat persiapan kita semuanya nih supaya tetap sehat pada saat menjalani ibadah puasa. Untuk hari ini cukup sekian dari kami, mudah-mudahan Healthy People selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat, keep healthy and happy.